suaminya sudah menikah. Bukan itu, yang keduanya. Iya, Yang kedua. mengambil harta istrinya. Mengambil Tidak harta boleh berdosa. Bukan. Jika dia tidak ketahui kalau Iya, itu nih maknanya dari situ. Sudah ada jelaskan secara spontan. Seperti tidak boleh kau mengambil harta wanita. Begini saja kalau gitu kan dia tidak kayak kan bilang tadi dia kalau laki-lakinya tidak tahu kalau dia ambil kembali harta istrinya itu, kalau itu berdosa kan. Sebenarnya itu tuh laki-laki itu sudah serakah karena sudah tahu ini hartanya sudah miliknya itu dia ambil kembali, itu namanya serakah suaminya itu, tetap dia berdosa. Bagaimana para Kasih keluar. Coba jangan kasih kembali ke saya orang yang penyampaian materi saja. Mungkin maksudnya begini. Kan tadi katanya kalau seandainya suaminya tidak tahu kan kalau hal itu berdosa. Di sini kan suaminya ini dia tidak paham agama, dia tidak tahu tentang ayat ini yang menjelaskan ini begini. Dia tidak tahu kalau seandainya yang dia tahu ini harta bersama, meskipun sudah cerai dia merasa ini harta saya juga. Nah mungkin dia tidak paham dengan agama, maksudnya itu yang ditanyakan. Iya, Ya itu menjelaskan. dari tadi. Maksudnya kan tadi katanya dia apa tadi jawabannya? Dia serakah. Ya. Maksudnya kaitannya dengan dia yang ketidaktahuannya itu ketidaktahuannya itu. Kalau orang yang mau dikatakan serakah, benar-benar serakah, dia tahu sudah begitu, dia tetap mau itu. Tapi kalau dia tidak tahu, dia kan maksudnya di sini kayak akalnya tuh, maksudnya kayak pengetahuannya tentang itu kan tidak ada tuh, tidak ada. Kalau orang yang sudah benar-benar ada pengetahuannya tapi dia sudah tahu itu dosa, dia masih melakukannya, nah bisa dikatakan serakah. Tapi kalau dia tidak tahu apa-apa, maksudnya dia buta begitu tentang itu, agama-agama kayak gitu, tentang ayat-ayat itu yang menjelaskan hukum-hukum ini, dia tidak tahu. Nah itu yang ditanyakan maksudnya dia, bagaimana itu, hukumnya apa? Oke, kepada saudari Eva. Iya, terima kasih. Saya akan jelaskan kembali. Ini sesuai dengan kasus yang saya dapatkannya. Saya pernah datangi pernikahan teman saya. Sebelum di khutbah itu, dia itu telah ada seorang ustadz menjelaskan tentang harta itu, bahwa kalau sudah menikah hartanya itu mereka tuh milik bersama dari mereka, tapi kalau untuk di rumah hartanya itu lebih banyak untuk perempuan daripada laki-laki gitu. Ketika dia cerai, ketika adanya perpisahan di antara mereka, tidak diwajibkan untuk ini laki-laki mengambil kembali harta si perempuan ini karena diharamkan. Dari situlah, dari ceramah itu laki-laki ini sudah ada sudah ada ilmu pengetahuan. Oh ternyata ketika saya telah melakukan talak sama istri saya tidak diwajibkan lagi untuk mengambil harta yang saya telah kasihkan sama istri saya ini. Tidak dibolehkan. Kalau jika kamu masih ala-ala bodoh, pura-pura bodoh, kenapa saya tidak tahu? Itu sudah diharamkan. Dia tahu, dia tahu, cuman dia tahu, cuman dia masih bodoh begitu istilahnya, masih bodoh. Maksudnya dia pikirkan begini, saya tidak tahu, tapi dia tahu. Itu termasuk sudah diharamkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Dia tidak. Kali ini kita ambil dengan kasus pengalaman saya dapatkan begitu. Sebelum dikhutbahkan ada tentang ceramah tentang pembagian harta, bahwa apabila sudah menikah itu sudah dikhutbah, sudah diijab kabulkan, hartanya laki-laki dan harta perempuan itu milik mereka berdua, milik bersama. Tetapi di posisi ini harta perempuan itu lebih banyak, maksudnya lebih besar dari laki-laki karena laki-laki ini adalah menafkahi perempuan. Terus apabila dia cerai, harta yang telah diberikan sama perempuan ini tidak boleh lagi diambil sama laki-laki ini. Tidak boleh, karena itu haram. Seperti yang sesuai yang kau jelaskan tadi pertanyaan kamu, bahwa bagaimana kalau dia tidak tahu begitu. Dari bagaimana yang ketidaktahuan dari kasus tersebut. Gimana? Padahal itu sebelum dia Berarti ada studi kasus itu. Ketika dia saya ambil alih dulu. Adakah kasus yang seperti itu yang pernah dialami? Maksudnya ketika ada itu dikeluarkan saja, diutarakan, biar kita tahu dia masuk kategorinya dari
dari navigator yang tadi itu untuk cerai, bisa kita tahu jawabannya, arahnya dia itu kemana. Seperti itu. Ada kasus di kasus. Tidak apa-apa, dibuka saja, dikeluarkan saja, jangan disimpan. Jadi kita tahu, jangan sampai bagaimana kalau laki-laki itu tidak tahu. Kita tidak tahu apa di dalam hatinya laki-laki itu. Jangan sampai dia bilang tidak tahu, ternyata dia tahu sebenarnya. Jadi harus ada kronologisnya seperti apa. Begitu. Tidak apa-apa, tidak usah sebut namanya saja, contoh kasusnya saja, biar kita tahu permasalahannya ini bagaimana, gitu. Mungkin pernah dialami di kasus-kasus di kampung Iya. atau bagaimana. Kalau saya kan sesuai realita, maksudnya sesuai yang saya dapatkan di teman saya tersebut. Ini juga tadi siapa namanya? Santi. Sahabat Santi juga katakan bahwa dia pernah dapatkan di kampungnya seperti ini. Sekarang coba utarakan seperti itu. Sih, seperti itu kan ada kasus toh kan mereka sudah kan kampung-kampung tidak agamanya kurang agamanya itu. Jadi mereka tidak paham, jadi pas dia tidak cerai dan sudah lama mereka Iya. Bisa. bisa begitu, tidak cerai atau apa itu seperti itu. Nah, jadi pas dia kembali kan istrinya kan sudah lama ditinggal ini. Iya, apalagi Istrinya menikah lagi. Istrinya menikah atau suaminya menikah? suaminya tidak menikah tapi kayak pisah ranjang begitu. Akibat untuk menyelesaikan masalah tersebut ada. Saya mendapatkan masalah itu di kampung saya. tidak, maksudnya kan di kampung saya gitu kan kalau sudah lama Merantau. merantau tuh merantau kan bukan Tahun karena tahun. mereka bertengkar begitu, bukan karena sudah lama merantau, mungkin sudah senang di sana, dia lupa sama istri-istrinya begitu, istri-istrinya sudah lupa istrinya di kampung. Pas kayak sudah lama merantau udah baru kembali lagi, sedangkan mungkin saat dia berangkat sudah merantau itu Jadi permasalahannya itu hartanya itu bentuk apa? Biar sahabat tahu harta bukan harta uang. Iya. Ada mungkin itu harta uang pasti. Jangan Sahabat sampai tahu tanah tanah atau atau apa. apa rumah mungkin. Permasalahan itu, saya minta maaf juga ya, pertanyaanmu itu dia tidak menyangkut di sini. Tidak. Di sini tuh pertanyaan pertama mungkin iya. Tapi pas membahas tentang kasus, dia tidak larinya ke sini. Tidak kena di sini. Saya minta maaf lah sebelumnya karena yang kau jelaskan tadi, yang kau bertanyakan tadi tentang mengapa tentang begini. Kenapa sih laki-laki itu tidak bisa ambil kembali lagi harta yang telah diberikan sama perempuan yang telah diceraikan, toh? Ya. Sedangkan kasus yang kau dapatkan tadi, kasus yang kau katakan tadi itu bahwa mereka ini tidak ada cerai antara istri dan suami. Penyebabnya ini adalah suaminya ini pergi merantau dan istrinya ini dia ke kampung 2 tahun 3 tahun ini. Seandainya yang kamu catat 2 tahun 3 tahun tidak ada kabarnya suami ini, si istri ini menikah lagi, toh tidak ada kaitannya dengan Al-Quran yang kau tanyakan tadi. Saya minta maaf gitu. ya begini kan pertanyaan tadi kan hanya meninggal begitu saja tuh, tidak ada kata perceraian begitu, tidak ada kata apa seperti itu. Beda di kota kan Ya, sudah mungkin tapi bentuk hartanya itu mungkin bukan mungkin yang dia tuntut itu bukan harta bentuk uang, tapi Bukan. mungkin tanah atau rumahnya dia. Kalau saya sih begini, biasanya laki-laki yang belayar itu yang merantau itu tuntutnya perempuan itu bukan harta, bukan, tapi ketidaksetiaannya dia begitu. Kenapa sih kamu tiba-tiba menikah? Kenapa sih begitu? Pasti pertanyaan dari logikanya itu lari-lari ke situ. Kenapa? Dia tuh bukan tanyakan harta. Beda dengan orang yang memang benar-benar lagi berantakan begitu, lagi ada permasalahan, dia ada kali pasti dibahas tentang itu. Kalau dia pulang dari belayar tiba-tiba si istrinya itu menikah, otomatis pertanyaannya nih dong, kenapa sih dia bisa tinggalkan saya? Apa salahku? Saya bisa nafkahi dia, tapi kenapa tiba-tiba dia menikahi laki-laki yang lain? Kenapa? Pasti pertanyaan itu. Mungkin tentang harta itu disikeduakan. Berarti istrinya atau itu bisa selingkuh. juga tidak saat dia berangkat itu, misalnya sang suaminya itu jarang dia berikan informasi bahwa saya di sini gitu kan, ada juga begitu kan yang berangkat tidak ada informasi. Sebenarnya itu dari pembahasan itu, kalau kamu benar-benar cinta sama istri, kan sudah diikatkan kesetiaan, ikatkan dalam satu cincin, satu perasaan, satu jiwa dan satu rasa. Kok diikatkan? Ini diikatkan.
Quotient kan laki-laki ini kan untuk menafkahi wanita, tujuan untuk menafkahi wanita. Jika dia tidak mempunyai informasi atau tidak punya jadinya di apa nih? Bagaimana selesai nih? Tidak mempunyai apa namanya? Selesai? Tidak mempunyai informasi seperti Telkomsel sekarang, seperti jaringan Telkomsel itu. Mereka cukup ini perempuan dia lihat ininya, dia lihat kenafkahannya laki-laki. Dia lihat jika dia masih bisa nafkah ya kenapa harus menikah laki? Karena dia masih bisa sanggup ini laki-laki masih bisa sanggup untuk dia bisa menafkahi istrinya. Yang jadi permasalahan adalah istrinya ini yang tidak bisa dia lihat. Tapi mungkin kebanyakan juga pemikirannya, suamiku di sana pasti sudah menikah lagi. Saya tahu nih karena pembagian karena kiriman ini sedikit pasti pemikiran akhirnya sama laki ini yang sudah jelas-jelas kaya. Itu pemikiran perempuan. Saya kembalikan kepada moderator. Jangan terlalu lama. Masih ada yang mau bertanya tentang materi ini? Yang kelompok 3 bagaimana? Masih ada yang perlu ditanyakan?